Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah AIK dosen pengampu Ibu Rita Zunarti STHIM AG. Baiklah, sebelum saya berdakwah, saya ada sebuah pantun. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi dalam peti, agar lebih dekat dan saling kenal sesama. Perkenalkan, nama saya Rizka Umami dari Prodi Teknologi Informasi kelas 5B dengan NPM 231259201052. Di sini saya membawakan ceramah yang berjudul Teknologi Informasi sebagai Amanah Islam dalam Menjaga Lingkungan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dengan penuh keseimbangan dan keindahan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berasal dari program studi teknologi informasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema lingkungan yang akan kita kaitkan dengan peran dan tanggung jawab kita sebagai insan teknologi informasi dalam pandangan Islam. Tema ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, di mana kemajuan teknologi berjalan sangat pesat. Namun, di sisi lain kerusakan lingkungan juga meningkat. Lingkungan sebagai amanah dari Allah. Hadirin sekalian, lingkungan hidup bukanlah milik kita sepenuhnya. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada manusia sebagai amanah. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, bukan sebagai perusak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Namun, kenyataannya banyak kerusakan lingkungan terjadi akibat keserakahan manusia, baik melalui industri, teknologi, maupun hidup yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Quran Surah Ar-Rum ayat 41 artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa bencana lingkungan, pencemaran, dan kerusakan alam bukan sekedar kejadian alamiah, tetapi akibat dari tindakan manusia itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti limbah elektronik, konsumsi energi berlebihan, dan eksploitasi sumber daya alam. Peran teknologi informasi dalam perspektif Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bagian dari program studi teknologi informasi, kita tidak boleh memandang teknologi hanya sebagai alat bisnis atau hiburan semata dalam Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Teknologi informasi memiliki potensi besar menjadi solusi masalah lingkungan, di antaranya sistem informasi pemantauan lingkungan, aplikasi pengelolaan sampah, dan daur ulang, digitalisasi dokumen untuk mengurangi penggunaan kertas, smart city yang hemat energi, edukasi lingkungan melalui media digital. Jika teknologi dikembangkan dengan niat ibadah dan nilai Islam, maka ia akan menjadi sumber pahala, bukan sumber kerusakan. Menjaga lingkungan sebagai ibadah. Islam memandang menjaga lingkungan sebagai bagian dari amal soleh. Bahkan hal kecil seperti menanam pohon pun bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah dosa, sedangkan menjaganya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai generasi muda zaman 2026 kita tingkatkan lagi keimanan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan teknologi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah sungai ini, sejuk, bersih, dan jernih, tanpa sampah. Semua ini berkat warga yang disiplin dan tidak membuang sampah di sungai. Sungai yang indah dan sehat ini adalah hasil
dari kesadaran kita bersama. Mari kita terus menjaga kebersihan demi sungai yang tetap sejuk, bersih, dan jernih. Kebersihan dan kesadaran lingkungan adalah bagian penting dari Jawa Timur maju.